Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, hanya kalimat itu yang pantas dan layak kita ucapkan di pagi yang berbarokah ini. Karena di pagi yang berbarokah ini kita kembali bertemu setelah kita melewati bulan Ramadan yang barokah. Maka kalimat pertama yang ingin saya sampaikan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal kebajikan kita selama Ramadan maupun di luar Ramadan. Kenapa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Setiap kali seorang hamba itu selesai menjalani musim-musim ibadah, setiap kali seorang muslim itu selesai dan melewati sebuah musim ibadah, terutama sekelas Ramadan, maka yang terpikir oleh dia itu paling pokok dua. Yang terpikir olehnya yang paling pokok itu dua. Yang pertama adalah apakah amal selama musim ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Karena itu ajarannya para sahabat, selepas mereka menjalankan ibadah Ramadan, mereka saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena seorang muslim, para jamaah sekalian, setiap kali selesai melakukan ibadah, hendaknya selalu berada di antara dua sisi. Di antara khauf dan roja. Di antara raghaban wa rahaba. Di antara tama' wa khasyah. Di antara khauf, rasa takut, waraja, dan rasa penuh harap. Rasa penuh harap amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuh harap ini karena kita bermuamalah dengan Allah. Kita bermuamalah dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Kita bermuamalah dengan Tuhan yang Maha Penyayang. Kita bermuamalah dengan Tuhan yang Maha Pemurah. Maka pengasihnya Allah, murahnya Allah, penyayangnya Allah menjadikan kita itu penuh harap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa penuh harap ini melahirkan husnudzon kita kepada Allah, bahwasanya amal kita diterima olehnya dan kita akan mendapatkan pahalanya dunia dan akhirat, dan kita nanti akan bertemu dengan Allah dalam kondisi penuh dengan kenikmatan. Tapi harus diimbangi dengan sisi yang lain. Sisi yang lain itu adalah rasa khauf, rasa takut, rasa khawatir
Jangan-jangan amal kita itu cuma ritual zahir, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mampu untuk kita deteksi para jemaah sekalian, itu hanya hukum zahir. Tiang niku nek poso, pokoknya enggak makan, enggak minum, enggak kumpul suami istri, enggak melakukan pembatal-pembatal puasa, berarti hukum puasanya sah. Dapat pahala apa tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak pernah tahu. Orang itu kalau sholat subuh semacam tadi, pokoknya rukunnya, syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, dia jalankan ibadah dengan benar dari mulai awal salam, dari mulai awal takbiratul ihram sampai akhir salam, maka kita mampu menyatakan sholat subuhnya sah. Tapi berapa pahala yang Allah berikan kepada kita dengan sholat subuh tadi, hanya Allah yang tahu. Maka ada rasa khauf, ada rasa khawatir kalau ternyata amal ibadah kita ditolak oleh Allah, minimalnya pahalanya nggak sempurna. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, Innal abda la yusalli, sungguhnya ada seorang hamba itu salat, wa ma kutiba lahu min salatihi illa usyruh, ternyata dia dapat pahalanya hanya 1/10 tok. Ada yang dapat 1/5, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/2. Bahkan dalam masalah puasa, Rasulullah SAW pernah mengatakan, wa rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang itu puasa tapi enggak dapat apa-apa kecuali ju', kecuali rasa lapar, wal 'atas, rasa dahaga. Perasaan khauf ini melahirkan rasa kita itu tidak ujub, kita itu tidak takabur di hadapan Allah. Selalu berharap rahmat dari Allah, selalu berharap ampunan dari Allah, selalu berharap kesalahan-kesalahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengajarkan itu. Setiap kita itu selesai sholat fardu. Sholat fardu itu ibadah tertinggi dalam Islam. Ibadah nomor 1 itu sholat. Dan dari semua sholat, yang tertinggi itu adalah sholat fardu. Setelah sholat fardu, begitu kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bukannya hamdalah, malah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa yang bisa kita pegang? Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bahwa orang selesai melakukan ibadah itu, rasa rojaknya ada, rasa harapnya ada, tapi rasa khauf, rasa takutnya harus ada. Oleh karena itu, apabila dua ini imbang, maka orang itu akan merasa selalu semangat dalam ibadah. Enggak merasa ujub, pahalaku wis akeh. Enggak merasa ujub, jadi kebaikanku sudah banyak. Dia selalu nambah kebaikan, semangat dalam berbuat baik, dengan harapan semoga nanti kita kala bertemu dengan Allah benar-benar dalam kondisi penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keagungan, penuh dengan kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melalui masa-masa musim-musim ibadah. Musim-musim ibadah itu ya orang di masa itu greget ibadah kayak Ramadan. Kayak orang berangkat umroh. Setelah pulang dari umroh kan di saat umroh 14 hari, 12 hari itu kan musim-musim ibadah kan ya orang mikir toko, mboten mikir sawah selama di sana. Jadi pulang dari musim haji atau kemudian dia memasuki bulan Dzulhijjah. Setiap kali orang itu selesai musim-musim ibadah, setelah pertama yang dipikir itu apakah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua athar. Efek, pengaruh ibadah itu dalam kehidupan kita setelah kita menjalankan ibadah itu. Sesuatu yang kayaknya sudah beberapa kali Ana sampaikan di majelis kita kali ini. Bahwa tidak ada dalam agama kita ibadah itu cuma dijadikan oleh Allah sebagai ritual. Ana ulangi. Tidak ada dalam syariat agama kita sebuah ibadah itu yang hanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ritual. Tidak ada.
Tapi sebuah ibadah itu adalah ritual yang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan setelah menjalani ritualnya itu ada efek yang terkandung padanya, yang berimbas dalam kehidupannya dia. Makanya setiap kita kali membaca syariat Allah tentang ibadah, mesti Allah menyebut tujuan dan hikmahnya. Perhatikan misalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu bicara tentang sedekah, tentang zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka itu sedekah atau zakat. Fungsinya apa? Karena zakat ini bisa membersihkan jiwa, bisa membersihkan harta. Ada tujuan yang diinginkan. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang salat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat. Dirikan sebagai ritual? Tidak. Allah mengatakan karena salat itu bisa mencegah orangnya dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah puasa, Rabbuna berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Cukup sampai di situ? Tidak. Ada tujuan agungnya. La'allakum tattaqun. Semoga kalian itu bertakwa. Dan begitu. Semua ibadah itu jenisnya semacam itu. Berarti di sana ada ritual dan ada goalnya. Ada ritual dan ada tujuannya. Ada proses dan ada tujuannya. Dan sudah merupakan kaidah umum para jamaah sekalian. Kalau sebuah proses yang diinginkan darinya tujuan dianggap berhasil, niku kapan? Nek tujuannya tercapai. Nek prosesnya dijalankan ternyata tujuannya enggak tercapai. Yo mboten tiyang niku gawe tape misalnya. Yo gedange sampean. Ketani wis bener. Ragine pun bener, proses ndamele niku bener, proses bungkusnya bener, tapi ternyata gak dadi, ini gagal, tetep aja gagal. Ternyata kecut, ternyata nopo, tetep aja gagal. Karena sebenarnya semua itu hanya proses, yang diinginkan ujungnya. Dan semua ibadah itu dijadikan oleh Allah ritual yang ada tujuannya. Maka tugas kita selepas Ramadan adalah tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita telah mencapai tujuan itu sehingga layak kalau amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Layak kalau kemudian amal ibadah kita diterima yakni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini yang ingin untuk Anda ingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk jenengan semuanya. Ini setelah kita melewati Ramadan, dan ini adalah pertemuan saya yang pertama setelah kita melewati hari-hari Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, dan menjadikan amal ibadah kita itu punya efek yang tangguh, punya efek yang kuat, yakni baik untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini sampai nanti kita bertemu dengan Allah di alam akhirat nanti. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca di pertemuan kita kali ini salah satu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Ini Allah mentakdirkan urut-urutan kajian kita setelah kita kemarin membaca hadis yang sebelumnya untuk membaca hadis yang ada di hadapan kita. Ini tepat dengan hari-hari ini musim orang siap-siap untuk berangkat haji. Kita baca tentang hadis bicara tentang sejarah Ka'bah. Kita baca dulu hadisnya. Anil Aswad, berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Anil Aswad, dari Al-Aswad. Qala, beliau mengatakan, qala li Ibnu Zubair. Berkata kepadaku Abdullah Ibnu Zubair. Yani kanat Aisyatu tusirru ilayya katsiran. Yani adalah Aisyah radhiyallahu anha tusirru ilaika katsira. Sering ngomong bisik-bisik kepadamu.
Abdullah ibnu Zubair itu anak pertama dari Zubair ibnu Al-Awwam. Zubair ibnu Al-Awwam itu nikah dengan sinten? Asma. Asma binti Abu Bakar. Asma itu kakaknya, mbaknya Aisyah, beda ibu. Satu bapak, beda ibu. Berarti statusnya Aisyah dengan Abdullah ibn Zubair napa? Ponakan. Ponakan itu mahram. Makanya nih Aisyah ngobrol berdua, bicara berdua, ya normal. Bibi kali ponakan. Dan itu makna dari hadis ini. Kanat Aisyah tusirru ilaika katsira. Aisyah itu sering bicara berdua karo jenengan. Bicara berdua sama sampean. Fama haddatsatka fil Ka'bah. Yang pernah beliau sampaikan tentang masalah Ka'bah itu apa? Jadi apakah Aisyah pernah ngomong kepadamu tentang masalah Ka'bah? Qultu, saya mengatakan qalat li, Aisyah pernah berkata kepadaku, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jadri, tentang jadr. Jadr itu kalau di Ka'bah yang ada setengah lingkaran di pinggirnya itu, yang orang Indonesia menyebutnya Hijr Ismail. Yang orang Indonesia menyebutnya Hijr Ismail, itu nama syar'inya itu 3. Jadr, Hijr, sama Hatim. Tapi orang-orang Indonesia masyhurnya itu menyebutnya Hijr Ismail. Ya enggak apa-apa lah jeneng iku ruwet. Pokoknya yang dimaksud itu adalah yang setengah lingkaran itu loh. Ini setengah lingkaran. Anil jadr. Aminal baiti huwa, apakah bangunan yang setengah lingkaran itu adalah bagian dari bangunan Ka'bah ataukah tidak? Itu pertanyaannya. Jadi Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah bangunan yang setengah lingkaran Hijr Ismail itu merupakan bagian dari bangunan Ka'bah ataukah tidak?" Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Iya. Jadi iya, itu masuk dalam bangunan Ka'bah. Qultu, saya bertanya nih Aisyah. Fama baluhum lam yudkhiluhu fil bait. Loh, kalau memang Hijr itu masuk bangunan Ka'bah, ngapain kok gak dimasukkan di dalam bangunan Ka'bah? Kenapa kok itu di luar Ka'bah? Fakta sejak zaman pertanyaan ini diucapkan oleh Aisyah sampai zaman sekarang, Hijr itu, bangunan setengah lingkaran itu sekarang di luar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan itu bagian dari Ka'bah. Qala laha, maka Rasulullah SAW menjawab kepada Aisyah, alam tarai anna qaumaki lamma banaul Ka'bata qassarat bihimun nafaqah. Kamu belum tahu toh, kata Aisyah. Kata Rasulullah SAW, Aisyah, kamu itu belum tahu toh, kaum kamu, siapa? Orang-orang Quraisy. Dulu tatkala bangun Ka'bah, bandane kurang, biayanya kurang. Ini biayanya itu kurang. Iqtasaru an qawaid Ibrahim. Akhirnya mereka itu tidak membangunnya di atas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Piye contohnya? HP. Jadi bangunan Ka'bah sekarang niku kan wujudnya kubus 16 kali 16. 16 atau 18 ini. 16 kali 16 saya ingat anak. Jadi panjangnya 16, lebarnya 16. Kalau dulu jadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tatkala beliau diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, bangunan Ka'bah itu bukan kayak itu. Bangunannya mirip-mirip HP, tapi bukan HP loh. Jadi bangunannya mirip-mirip HP ini. Jadi bentuknya itu anggaplah ini 16, ini 30-an, 32. Bentuknya itu gini. Bentuknya itu ini begini. Ini salah. Ini Hajar Aswad. Ini Rukun Yamani. Lurus ini segini 16. Yang kesini itu panjang 30-an. 30 lebih. Ini. Lah Hijr itu ada di sini. Hijr itu ada di dalamnya Ka'bah. Hijr itu ada di dalamnya Ka'bah.
Itu bangunan Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim. Di sebelah timur ini ada pintu. Sebelah timur ini ada pintu yang kalau dari arah Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah itu namanya Multazam. Di sebelah baratnya ini pintu timur, di sebelah barat sini ada pintu. Dan bangun Nabi Ibrahim itu Ka'bah ini ku mboten tinggi, tapi pas tanah. Ini langsung nempel tanah. Pada waktu 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat jadi nabi, berarti umur beliau tatkala itu pinten? 35. Sudah nikah umur dereng? Sudah. Beliau nikah itu umur 25. Berarti 10 tahun setelah Rasulullah SAW menikah, 5 tahun sebelum beliau jadi nabi. Ada beberapa dinding Ka'bah itu yang rusak. Ada beberapa dinding Ka'bah itu yang rusak, namanya bangunan yang rusak lah. Ada beberapa dinding Ka'bah itu yang rusak, sehingga penguasa Ka'bah tatkala itu, penguasa Mekah, orang-orang Quraisy sepakat untuk renovasi Ka'bah. Akhirnya Ka'bah, singkat cerita, karena ceritanya panjang, singkat cerita dinding-dinding Ka'bah dihancurkan. Tapi pondasinya utuh. Pondasi Nabi Ibrahim itu utuh. Dinding-dinding Ka'bahnya dihancurkan. Mereka tahu kalau Ka'bah itu Baitullah. Dan orang-orang Mekah, masyarakat Quraisy itu banyak yang konglomerat. Orang-orang kaya raya. Tapi roto-roto hartane haram. Ya zalim, ya riba, ya maling, ya mendolimi orang. Pokoknya roto-roto hartane itu haram. Mereka itu orang-orang kaya raya. Orang-orang yang sekelas Abu Sufyan, sekelas yani orang-orang yang dulu di zaman jahiliyah, yang pemuka-pemuka Quraisy itu rata-rata kaya-kaya. Tapi hartanya rata-rata itu haram. Dan mereka itu ngerti. Nek harta haram itu gak layak dipakai untuk nyumbang bangun Ka'bah. Wong kafirku ngerti loh. Jadi nek harta haram itu gak layak dipakai untuk nyumbang bangun Ka'bah. Akhirnya pimpinan-pimpinan Quraisy itu mengumumkan, tidak ada satu orang pun yang boleh untuk menyumbangkan harta untuk membangun Ka'bah kecuali harta yang diyakinkan halal. Akhirnya orang-orang itu yang pada kepingin untuk nyumbang dana untuk membangun Ka'bah karena hartanya haram, akhirnya ya harus ono sing macul, ono sing ini, ono sing itu untuk dapat harta yang halal untuk disumbangkan ke Ka'bah. Terkumpul duit cuma sedikit. Terkumpul uang cuma sedikit. Padahal kalau harta mereka, satu orang bangun Ka'bah itu bisa. Tapi karena hartanya haram, roto-roto hartanya haram, ngumpulkan duit, patungan, sumbangan lah kalau bahasa kita, itu terkumpul uang itu sedikit. Pada waktu gak bisa nambah lagi dana itu, akhirnya mereka mulai membangun Ka'bah. Dimulai dari titik inti. Apa titik inti? Hajar Aswad. Dimulai dari sini. Ini Hajar Aswad. Okay? Ke rukun Yamani. Hajar Aswad di sini dibangun sampai ke rukun Yamani. Kemudian diteruskan bagian sini, bagian sini. Sampai di tengah mereka itu kentekan dana. Duit entek. Jadi sampai di tengah duitnya merepet. Duitnya itu sudah nipis banget. Mereka pikir gimana nih? Terus konsekuensinya kan bangunan Ka'bah mangkrak, masa bangunan Ka'bah mangkrak rek? Atau dituntaskan apa adanya. Akhirnya mereka kesepakat sudah, memang dananya cuma segini, kita potong tengah. Akhirnya Ka'bah baru sampai di tengah, ditutup pakai dinding di sini. Jadi Ka'bah yang aslinya sampai gini, itu sampai di tengah ditutup pakai dinding. Akhirnya hijir yang di sini itu malah sekarang letaknya di luar. Hijir yang itu aslinya di dalam Ka'bah letaknya itu di luar. Itu mana hadis yang saya baca tadi. Apa tadi kata Rasulullah SAW? Alam tarai anna qaumaki lamma banaul Ka'bata qassarat bihimun nafaqah. Tidakkah kamu tahu bahwa kaummu orang-orang Quraisy dulu tatkala bangun Ka'bah itu danai mepet. Jadi
iqtasaru an qawaid Ibrahim. Mereka itu tidak mampu membangunnya sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Itu sejarah pertama. Qultu, saya bertanya lagi, kata Aisyah radhiyallahu anha. Fama sya'nu babihi murtafi'a. Lu ya Rasulullah, ngapain Ka'bah itu kok pintunya dhuwur? Pintunya itu tinggi. Dia lumrahi orang, ini bangun bangunan pintunya itu sejajar dengan tanah, sejajar dengan lantai, pintunya lumrahi orang. Kenapa kok bangunan Ka'bah itu pintunya itu tinggi? Qala, beliau mengatakan, Rasulullah SAW menjawab, fa'ala dzalika qaumuki liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Itu gara-gara perbuatan kaummu orang-orang Quraisy itu. Mereka membuat bangunan Ka'bah itu tinggi. Maunya itu agar tidak sembarang orang mampu masuk Ka'bah. Jadi sing mereka kehendaki bisa masuk, yo diambilkan tanggane, ondakane itu loh. Jadi yang enggak mereka kehendaki tidak boleh untuk masuk. Qultu ya Rasulullah. Yani saya berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, ala taruddaha ala qawaid Ibrahim. Kenapa enggak jenengan kembalikan kepada pondasi Nabi Ibrahim lagi? Kenapa enggak jenengan kembalikan pondasi bangunan Ka'bah ke pondasi Nabi Ibrahim, bentuk yang dibuat oleh Nabi Ibrahim? Qala, Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithun ahduhum bikufrin. Seandainya bukan karena kaummu barusan masuk Islam, yani fa akhafu an tunkira qulubuhum, dan andainya saya tidak khawatir mereka nanti akan mengingkari, an udkhilal jadra fil bait, untuk saya masukkan hijr itu masuk kembali ke dalam Ka'bah, wa an ulsiqa babahu bil ard, dan saya jadikan pintunya itu langsung di lantai. Yani waja'altu laha babain, aku akan menjadikan dua pintu, baban syarqiyan wa baban gharbiyan, pintu timur, pintu barat. Babun yadkhulun nas, satu pintu untuk orang-orang bisa masuk, wa babun yakhrujun, dan satu pintu orang-orang akan bisa untuk keluar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena sebab itulah maka orang itu kalau tawaf yang disentuh mana ya? Orang itu kalau tawaf yang disentuh Hajar Aswad sama rukun Yamani. Pojok yang ini sama pojok yang ini enggak disentuh. Kenapa? Karena ini bukan pojok Ka'bah. Karena pojok yang sini itu bukan pojok Ka'bah. Pojok Ka'bah itu enggak ada. Pojok Ka'bah itu pojok yang sini enggak terbangun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama kita itu berselisih siapa yang pertama kali bangun Ka'bah. Pendapat yang terkuat, Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat di zaman Nabi Adam. Pendapat yang terkuat di antara seluruh pendapat para ulama, Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat di zaman Nabi Adam. Karena Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu pernah tinggal di surga. Di surga itu ada satu tempat namanya Al-Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Yani Al-Baitul Ma'mur itu sebuah tempat di alam surgawi mirip Ka'bah. Tempat itu selalu dipakai tawaf oleh para malaikat. Jadi satu tempat yang dipakai tawaf oleh para malaikat kelihatannya indah, menyenangkan, ramai. Jadi tawafnya banyak malaikat gitu ya. Tatkala turun ke muka bumi, beliau kangen dengan suasana itu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuatkan tempat semacam itu di muka bumi. Kemudian Ka'bah itu hancur pada waktu peristiwa banjir bandang Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk membangunnya kembali. Akhirnya yang dikenal dalam sejarah yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dengan bangunan yang saya sebutkan tadi. Kemudian berubah itu di zaman sebelum zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangunan Ka'bah aslinya yang Rasulullah SAW sebutkan tadi. Hijr itu berada di dalam. Hijr itu berada di dalam.
Di dalam nggih. Kemudian ada pintu timur, ada pintu barat. Ada pintu timur, ada pintu barat. Terus bangunan itu tidak ada syazarwan, tidak ada yang tinggi itu bukan. Tapi ada langsung nempel ke dalam bumi. Rasulullah SAW pada waktu selesai Fatu Makkah, itu beliau ditanya sama Aisyah dengan hadisnya, Rasulullah ngapain nggak jenengan kembalikan ke pondasi Nabi Ibrahim, ke model bangunan Nabi Ibrahim. Rasulullah mengatakan khawatir ada masalah. Ini khawatir tidak mampu difahami oleh kaumnya. Khawatir kaumnya itu tidak mampu memahami kenapa Rasulullah melakukan hal semacam itu. Khawatir itu gambarannya adalah Muhammad itu dumeh menguasai Mekah, langsung Ka'bahnya dihancurkan, ngono ya. Jadi kekhawatiran itu yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merenovasi Ka'bah sampai beliau meninggal, sampai kemudian beliau meninggal dunia. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa faedah yang kita ambil dari hadis yang mulia, ini? Yang pertama, sejarah dibangunnya Ka'bah, sebagaimana yang barusan saya ceritakan. Bahwasanya Ka'bah aslinya adalah semacam yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ka'bah aslinya begitu, maka hukum yang berkaitan dengan Ka'bah mengikuti Ka'bah aslinya. Pertama, fikih tawaf. Tawaf itu orang itu nggak boleh ngelilingi bangunan kotaknya tok yang sekarang, tapi harus ngelilingi di luar Hijr Ismail. Kenapa? Karena kalau orang itu sekarang bangunan Ka'bah kan begini. Ini Ka'bah di tengah, Hijr Ismail di sini. Gitu tak? Kalau dia itu ngelilingi Ka'bahnya tok, itu tawafnya enggak sah. Kenapa enggak sah? Kenapa enggak sah? Karena dia enggak ngelilingin Ka'bah. Dia itu ngelilingi separuh Ka'bah. Dia itu nerobos tengah Ka'bah. Jadi enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena bukan begitu Ka'bah yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala orang itu tawaf, yang disentuh itu pojok Ka'bah yang asli. Pojok Ka'bah yang asli itu Hajar Aswad sama rukun Yamani. Adapun dua pojok yang sini, jadi istilahnya para ulama itu rukun Iraqi sama rukun Syami, itu enggak disentuh. Kenapa? Karena ini bukan pojok Ka'bah. Karena yang sini ini itu bukan pojok Ka'bah. Jadi bangunan fikih tawaf mengikuti fikih bangunan Ka'bah yang ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kedua, satu masalah yang penting difahami di dalam memahami syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menceritakan adanya perbedaan antara Ka'bah yang ada di zaman beliau pada waktu menguasai Fatu Makkah dengan kondisi Ka'bah yang ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau itu ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, ngapain gak jenengan renovasi? Gitu kalau bahasa kita sekarang. Ngapain gak jenengan renovasi? Jelas-jelas jenengan mengatakan kalau Ka'bah yang sekarang ini bukan Ka'bah yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Tapi kenapa gak jenengan renovasi? Rasulullah mengatakan khawatir bermasalah. Jadi dalam riwayat yang lain beliau SAW mengatakan, laula anna qaumaki haditsu ahdin bil jahiliyah la haddamtul Ka'bah wa abniha ala qawaid Ibrahim. Seandainya bukan karena khawatir keberadaan kaummu itu masih barusan masuk Islam, saya akan hancurkan Ka'bah dan saya akan bangun sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Apa yang beliau inginkan dengan kata-kata itu? Beliau menginginkan, kan peristiwanya itu beliau barusan selesai Fatu Makkah. Kalau tiba-tiba selesai Fatu Makkah, langsung dihancurkan Ka'bah itu, lalu dibangun oleh pondasi Nabi Ibrahim.
Pertama, kenapa Rasulullah renovasi? Belum tentu semua orang itu paham. Apalagi zaman itu dereng wonten WA, dereng wonten ini BC, dereng wonten keterangan pers, dereng wonten apa gitu. Belum ada apa-apa. Bisa jadi Rasulullah SAW menginginkan itu. Orang-orang di luar Mekah, orang-orang Arab itu nggak memahami ngapain kok tiba-tiba dihancurkan. Muhammad kurang ajar, jadi Nabi malah hancurkan Ka'bah, akhirnya murtad. Malah nggak karu-karuan. Jadi malah nggak karu-karuan. Yang kedua, Rasulullah mengkhawatirkan dirinya itu dianggap sombong. Dumeh sekarang nguasai Mekah, langsung gak mau dengan Ka'bah. Jadi generasi yang sebelumnya. Kekhawatiran itu menyebabkan Rasulullah tidak melakukan. Yang ketiga, Rasulullah SAW khawatir kalau akan menjadi kebiasaan penguasa-penguasa Mekah setelahnya. Jadi pada waktu Quraisy menguasai Mekah, gitu ya, mereka menghancurkan Ka'bah, dibangun itu Ka'bah wong Quraisy. Pada waktu Rasulullah SAW menguasai Mekah, Ka'bah dihancurkan, terus dibangun oleh beliau penguasa baru. Rasulullah khawatir, nek nanti Mekah itu dikuasai oleh orang lain, Ka'bah dihancurkan, diganti Ka'bah baru. Akhirnya Ka'bah gonta-ganti. Dan memang peristiwa itu pernah terjadi. Peristiwa itu pernah terjadi dalam sejarah. Jadi setelah zaman Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar yang menjadi khalifah. Ka'bah itu gak disentuh oleh Abu Bakar. Dalam arti biarin aja. 2 tahun beliau memegang pemerintahan. Setelah itu sinten? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu 10 tahun. Dan Umar bin Khattab itu masa kuatnya pemerintahan Islam. Ka'bah itu oleh Umar gak disentuh. Dalam arti gak direnovasi. Sama sekali. Setelah beliau meninggal dunia, datanglah pemerintahan sinten? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu masa jaya-jayanya Khulafaur Rasyidin. Ekonomi melimpah, orang itu pada kaya raya. Harta negara itu melimpah dan semuanya halal. Utsman pun gak menyentuh Ka'bah sama sekali. Padahal di zaman Utsman lah renovasi besar-besaran Masjid Nabawi. Renovasi Masjid Nabawi itu pertama di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang kedua di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Utsman bin Affan itu renovasi Masjid Nabawi besar-besaran. Tapi beliau sama sekali gak renovasi Ka'bah. Setelah 12 tahun Utsman bin Affan memerintah, datanglah masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Dan beliau juga sama sekali gak merubah Ka'bah. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, terjadi perhelatan fitnah dan macam-macam. Nah, dawa urusannya. Panjang urusannya. Setelah itu, Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya dikuasai oleh Khalifah Abdullah ibn Zubair. Nah, perawi dari hadis ini itu Abdullah bin Zubair. Jadi yang diskusi sama Aisyah itu Abdullah ibn Zubair. Cara berpikirnya Abdullah bin Zubair, Rasulullah SAW gak ngerenovasi Ka'bah. Itu kan karena takut orang-orang baru masuk Islam. Sekarang apa yang ditakutkan? Gitu. Akhirnya di zaman Abdullah bin Zubair, Ka'bah itu dinding yang sebelah sini, saya katakan tadi, dinding yang tengah itu dijebol sama Abdullah bin Zubair. Terus diteruskan ke sana. Diteruskan ke sini. Sehingga nutup kayak bangunan Nabi Ibrahim. Ada pintu barat, kemudian beliau jebol di sini, ada pintu timur. Salah. Ada pintu timur, beliau jebol, ada pintu barat. Pemerintahan Abdullah bin Zubair gak berlangsung lama, cuma setahun berapa gitu. Karena terjadi pemberontakan ini oleh Abdul Malik ibnu Marwan. Singkat cerita, Abdullah bin Zubair kalah. Jadi sekarang Mekah dikuasai oleh Abdul Malik ibnu Marwan dari pemerintahan Damaskus. Oleh Abdul Malik ibnu Marwan, iki kan tak baik, so Abdullah bin Zubair salah gitu ya. Bagian sini dihancurkan. Dikembalikan ke bangunan lama. Singkat cerita beberapa ratus tahun kemudian pemerintahan
Abdul Malik ibnu Marwan dan anak keturunannya pemerintahan Bani Umayyah hancur oleh pemerintahan Bani Abbasiyah. Selumrahi negara-negara itu tukaran menunggu. Jadi hancur oleh pemerintahan Bani Abbasiyah. Mereka kepingin untuk merenovasi Ka'bah, ditentang oleh semua ulama di zaman itu. Jadi Imam Malik dan macam-macamnya mereka mengatakan ya Amirul Mukminin la tafa'alu. Wahai Amirul Mukminin jangan lakukan, jangan renovasi Ka'bah. Saya khawatir ini menjadi kebiasaan para pemimpin. Menggulingkan kekuasaan, datang pemimpin yang baru, mesti renovasi Ka'bah. Akhirnya Ka'bah itu nggak mempunyai kewibawaan di tengah-tengah kaum muslimin. Sejak zaman itulah sampai zaman sekarang Ka'bah nggak berubah. Sejak zaman itu sampai zaman sekarang Ka'bah itu tidak ada sedikit pun renovasi. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejarah itu sikap yang diambil oleh Abu Bakar, yang diambil oleh Umar, yang diambil oleh Utsman, yang sama sekali nggak menyentuh Ka'bah, itu sikap yang lebih tepat. Kenapa? Untuk menjaga kewibawaan Ka'bah di tengah-tengah kaum muslimin. Bahwasanya Ka'bah ini adalah Ka'bah yang memang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Akan sangat beda di tengah kaum muslimin itu kalau Ka'bah ini bangunannya Rojo Sopo. Ka'bah ini bangunannya Rojo Sopo gitu. Rasanya itu beda dengan mereka yakini bahwasanya Ka'bah itu adalah dibangun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini, dan ini sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan dalam masalah apapun. Bahwasanya membangun Ka'bah sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim itu maslahat. Tapi menjaga agar Ka'bah itu merupakan tempat yang tinggi, yang mulia di hati kaum muslimin itu lebih maslahat. Lebih maslahat lagi. Jangan sampai Ka'bah itu runtuh kewibawaannya di tengah-tengah kaum muslimin. Karena merasa bangunan ini fulan, kok bangunan ini sopo. Podo wae karo rumahku. Rumput telan malahan. Maka itu lebih utama. Dari situlah maka Abu Bakar nggak menyentuh. Dalam arti nggak renovasi. Umar nggak renovasi, Utsman tidak renovasi. Dan kisah ini memberikan kepada kita satu pelajaran yang sangat berharga. Dan satu kaidah yang sangat berharga. Namanya tazahum al-masalih. Apabila benturan antara dua kemaslahatan. Dan benturan antara dua mafsadah. Apabila ya kawan ada satu kebaikan itu diperintahkan, ada satu kebaikan itu diperintahkan, tapi qadarullah dalam satu dua kondisi dua kebaikan itu benturan. Nek ngerjakan yang ini harus ninggalkan yang itu, nek ngerjakan yang sini harus ninggalkan yang sini. Dalam kondisi itu apa yang dilakukan? Itu dalam kajian fikih namanya tazahumul masalih. Benturan antara dua kemaslahatan. Kerjakan yang tertinggi, yang termulia, yang terbesar meskipun mengorbankan kemaslahatan yang lebih rendah. Begitu juga dengan kalau benturan antara dua kemaksiatan. Benturan antara dua kemaksiatan. Kalau mau ninggalkan maksiat yang ini harus nerjang yang itu. Kalau mau ninggalkan maksiat yang ini harus nerjang yang ini. Ninggalkan dua-duanya nggak bisa. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan apa? Terjang maslahat. Yani kemaksiatan yang lebih kecil untuk menghindari kemaksiatan yang lebih besar. Makanya Rasulullah SAW ini bersabda sebagai contoh, "Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah." Apabila salat wajib istiqomati, enggak boleh salat apapun kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib. Jenengan masuk masjid ini misalkan sudah qomat isya, tapi jenengan dereng salat tahiyatul masjid, belum salat qobliyah, pikirane salat qobliyah 2 rakaat, salat isya 4 rakaat, tak salat qobliyah sik lah ngono ya. Aku tak salat qobliyah dulu, toh cuma 2 rakaat. Setelah itu nanti nyusul. Gak apa-apa mau masbuk, pokoknya tetap jamaah. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Salat qobliyah memang kebaikan. Tapi ngikut jamaah dari awal juga kebaikan.
bagusan mana antara ngikut jamaah dari awal dengan menjalankan sholat qobliyah. Ngikut jamaah dari awal lebih bagus. Maka korbankan, dalam tanda kutip ya, kok korbankan bahasa deh. Jadi tinggalkan maslahat sholat yang sunnah untuk mendapatkan maslahat apa? Jamaah sholat wajib. Jamaah ini sholat wajib. Itu gambarannya. Jadi itu gambarannya. Apabila benturan antara dua mafsadah, orang itu lapar pol. Kalau enggak mangan beberapa menit kemudian kira-kira mati. Ngono lah kira-kira. Ini namanya contoh kok rapopo. Itu nih bahasa fikih namanya mahmasah. Jadi mahmasah itu orang dalam kondisi sangat lapar. Kalau enggak makan itu kira-kira hitungan 1-2 menit kemudian itu mungkin mati. Dalam kondisi yang koyok ngono dia itu merangkak, ngesot ngono ya. Qadarullah nemu daging babi bangkai. Wis bangkai babi bisa. Ono babi mati. Jadi ono babi mati wis dicincang. Jadi kira-kira babi itu bar diterkam harimau ngono lho. Tapi babi jelas-jelas babi. Jadi ono dagingnya iku wis babi bangkai mentah bisa. Mentah enggak masalah ya. Pokoknya bangkai babi. Apa yang dilakukan? Kalau makan haram, tapi nek mangan nyawani selamat. Kalau tetap mau mempertahankan haram kok, ngono gak makan, taruhane nyawanya mati, nyawanya hilang. Orang yang bisa menyelamatkan nyawa kemudian gak dilakukan itu hukumnya apa? Orang yang mampu melakukan tindakan agar nyawanya selamat, ternyata kok nggak melakukan itu, kemudian dia mati beneran, hukumnya bunuh diri. Dan bunuh diri itu dosa besar. Sekarang taruhannya 2. Nggak makan karena pertimbangannya daging babi, itu hukumnya bunuh diri. Nek mangan, makanannya haram kuadrat. Haram kuadrat. Ini babi karo bangkai. Apa yang dipilih? Ini jenengan dalam kondisi kaya ngono apa yang dipilih? Yakin? Iya, makanlah. Dan makan dalam kondisi itu, makan daging babi itu wajib. Kenapa wajib? Untuk menghindar dari dosa yang lebih besar. Apa kaitannya dengan hadis yang kita pelajari tadi? Kaitannya dengan hadis yang kita pelajari tadi, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membangun Ka'bah, mengikuti pondasi Nabi Ibrahim itu maslahat. Tapi menjaga agar tidak terjadi masalah di tengah-tengah kaum muslimin lebih maslahat. Makanya kemaslahatan itu yang dipertahankan oleh Rasulullah meskipun harus korbankan Ka'bah dalam tanda kutip. Yuk gak korbankan Ka'bah ini. Yani meskipun harus tidak mengembalikan Ka'bah ke pondasi Nabi Ibrahim. Toh Ka'bah masih ada. Meskipun tidak kayak bangunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Contoh yang orang itu sering salah dalam masalah ini. Dalam kaidah ini ya, kan kaidah yang saya sebutkan tadi, kalau orang itu datang ke masjid waktu Jumatan pas azan Jumat sedang dikumandangkan. Datang itu pas azan atau jelang azan. Apa yang harus jenengan lakukan? Langsung sholat apa nunggu selesai azan jawab azan dulu? Jenengan itu datang pas azan atau jelang azan. Semoga imam sudah naik mimbar jelang azan, pas datang. Ke Allahu Akbar, jenengan pas di dalam masjid. Nunggu azan kok, jawab dulu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab. Salatnya nanti. Atau langsung salat. Sik to, Pak. Ini. Kita coba lihat dengan tepat. Apa kan itu sekarang kasus masalah itu. Kalau sekarang langsung sholat bisa langsung dengar khutbah, nyimak khutbah. Tapi konsekuensi ini nggak jawab azan. Kalau sekarang jawab azan dulu,
Konsekuensi ini khutbah dimulai kita masih salat. Nek ngono digabung Ustaz. Salat karo jawab azan. Iku piye ngono lho salat karo jawab azan itu. Ya malah mboten sah salat karo jawab azan. Ini. Kan pilihan sekarang. Maka yang harus dipertimbangkan adalah apa hukum jawab azan? Sunnah. Apa hukum mendengarkan khutbah dari awal sampai selesai? Khutbah Jumat loh ya, bukan ceramah. Ceramah sampai tinggal turu ya ora apa-apa, tapi ojo. Khutbah Jumat ini. Khutbah Jumat itu wajib. Lah wong-wong dolinan krikil lho. Dikatakan Rasulullah faqatalahu. Yani Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanahnya durung karpetan. Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lantainya, jenengan pernah ke Baqi? Masuk Baqi? Lah lantai Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu persis yani tanah kuburan Baqi. Tanahnya itu kepiur. Jadi piur-piur ngono lho. Jadi ono krikilne, ono watune, ono tanahe, ono apa gitu. Yani kondisi Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW. Jadi wong khutbah karena pengajian karo dulinan kerikil ngene-ngene itu enak. Ini. Kata Rasulullah SAW, "Man massal hasa faqat lahu." Orang itu kalau waktunya Jumatan kok dulinan kerikil, gono fungsine nyene khutbah. Gono fungsine Jumatani. Kenapa? Enggak perhatian. Enggak perhatian dengan khutbah. Makanya para ulama kita mengatakan mendengarkan khutbah dengan serius itu wajib. Sekarang benturan antara dengarkan khutbah yang wajib dengan jawab azan yang sunnah. Menang mana? Menang wajib. Berarti kesimpulannya langsung sholat. Langsung sholat. Meskipun konsekuensinya enggak jawab azan. Tapi ini hanya berlaku untuk sholat Jumat tok. Kalau jenengan datang pada waktu sholat duhur ini ya. Pada waktu masuk ke masjid pas azan. Langsung sholat apa nunggu azan? Nunggu azan. Kenapa? Karena setelahnya kono Jumatan. Setelahnya kono khutbah. Jawab azan, selesai jawab azan. Baru kemudian nanti sholat qabliyah, sholat tahiyatul masjid dan yang lainnya. Itu dalam kajian fikih itu adalah istilahnya itu tazahumul masalih dan tazahum al-mafasid. Benturan antara dua maslahat, benturan dua mafsadah. Salah satu kaidahnya adalah, salah satu dalilnya adalah peristiwa ini. Tatkala Rasulullah SAW itu ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, ngapain jenengan enggak ngerenovasi Ka'bah?" Maka jawaban beliau, yani ya karena khawatir kaummu masih barusan masuk ke dalam agama Islam, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu alam. Jadi ini yang bisa kita pelajari para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari kajian atau dari mempelajari hadisnya Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat dan mengambil ibrah yang berharga dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala ini kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.